Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 7, apa kabarnya? Semoga kalian masih semangat meski masih belajar dari rumah aja ya. Nah, tiba saatnya kita mempelajari tentang sarana dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Saya Bu Yolda, yuk simak pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.2, yaitu memahami tahapan budidaya tanaman sayuran, dan KD 4.2, mempraktikkan tahapan budidaya tanaman sayuran. Teman-teman, apakah kalian pernah menanam sayuran? Nah, tahukah kalian bahan apa saja sih yang diperlukan untuk melakukan budidaya tanaman sayuran? Bahan-bahan yang digunakan dalam sarana budidaya tanaman sayuran ada 5 loh teman-teman. Yang pertama itu benih, kedua bibit, ketiga pupuk, keempat pestisida, dan yang kelima media tanam. Nah, tahukah kamu kira-kira benih sayuran apa ini? Nah, teman-teman, ternyata benih yang tadi itu menjadi sayuran bayam. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat kalian? Awalnya, benih tadi yang sangat begitu kecil, jika ditanam dan kita pelihara, bisa menjadi makanan yang bisa kita konsumsi. Tuliskan pendapat kalian ya. Teman-teman, berikut ini contoh bibit. Bibit yaitu tanaman kecil atau belum dewasa yang siap dipindah tanam. Berikut ini contoh gambar pestisida. Pestisida adalah bahan atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh hama, baik yang berupa tumbuhan, serangga, maupun hewan lain di lingkungan kita. Sedangkan ini merupakan contoh pupuk. Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman. Jenis pupuk terbagi kepada 2, ada pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik jenis-jenisnya ada pupuk kandang, pupuk hijau, pupuk kompos, pupuk hayati, humus, pupuk serasah, dan pupuk organik cair. Sedangkan pupuk anorganik jenis-jenisnya adalah pupuk urea, pupuk ZA, pupuk Ponska atau NPK, pupuk SP36 atau SP18, pupuk TSP, dan pupuk KCL. Contoh media tanam bisa dilihat ya di sini teman-teman. Media tanam adalah media yang dapat digunakan untuk menumbuhkan tanaman dan tempat berpegangnya akar untuk mengokohkan tanaman. Media tanam umumnya berupa tanah. Aneka media tanam antara lain arang, batang pakis, kompos, mos, pupuk kandang, sabut kelapa, sekam padi, dan humus. Nah, teman-teman, sekarang kita simak yuk alat apa saja sih kira-kira yang kita butuhkan untuk membudidayakan tanaman sayuran. Alat yang digunakan dalam sarana budidaya tanaman sayuran meliputi 2 bagian. Yang pertama, alat pengolahan tanah, dan yang kedua, alat pengolahan tanaman. Apa fungsi cangkul? Cangkul adalah satu jenis alat tradisional yang digunakan untuk menggali, membersihkan tanah dari rumput, ataupun untuk meratakan tanah. Cangkul masih digunakan hingga kini. Pekerjaan yang lebih berat biasanya menggunakan bajak. Apa fungsi sekop? Sekop merupakan peralatan taman yang fungsi utamanya adalah untuk menggali tanah. Sekop taman juga bisa berfungsi untuk membantu kamu memindahkan tanaman dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah teman-teman, apa sih fungsi garpu? Garpu tanah injak adalah alat bercocok tanam yang digunakan untuk menggemburkan tanah dan juga untuk meratakan pupuk di kebun, terutama pupuk kandang. Selain itu, alat ini juga dapat digunakan untuk membersihkan kebun kalian dari sampah. Apa fungsi sprayer? Fungsi utama sprayer adalah untuk memecahkan cairan yang disemprotkan menjadi tetesan kecil atau droplet dan mendistribusikan secara merata pada objek yang dilindungi. Ukuran butiran cairan mempengaruhi efisiensi penangkapan, penyimpangan, dan penetrasi. Apa fungsi gembor? Gembor atau penyiram tanaman adalah wadah berbentuk seperti cerek besar yang biasanya memiliki pegangan dan corong dan digunakan untuk menyirami tanaman dengan tangan. Apa fungsi koret?
Fored adalah alat kebun yang dapat digunakan untuk memotong rumput, menggali, atau menggemburkan tanah, dan bahkan dapat digunakan sebagai perata semen. Nah, sekarang teman-teman, mari kita simak tahapan budidaya tanaman sayuran. Tahapan budidaya sayuran meliputi 6 proses, yang dimulai dari pembibitan, pengolahan tanah, persiapan media tanam, penanaman, pemeliharaan, panen, dan yang terakhir, pasca panen. Nah, berikut ini tantangan belajar untuk kalian. Yuk, lakukan observasi agar makin paham sarana dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Yuk, simak langkah tantangan belajarnya. Yang pertama, lakukan observasi dengan mengamati tempat budidaya sayuran sekitarmu. Yang kedua, lakukan wawancara pada petani tanaman sayuran dan tanyakan hal-hal berikut. Apa jenis tanaman sayuran yang dibudidayakan? Apa sarana produksi atau bahan dan alat yang diperlukan? Bagaimana memilih bahan yang baik? Bagaimana tahapan budidaya yang dilakukan mulai dari pemilihan bibit sampai pasca panen? Apa kesulitan yang dihadapi dalam proses budidaya? Dan apa keunggulan tanaman sayuran yang dibudidayakan? Jika tidak ada tempat budidaya di lingkunganmu, carilah informasi meliputi poin-poin observasi tadi dari buku atau internet. Kemudian, tulislah laporan hasil observasimu. Sertakan gambar atau foto untuk visualisasinya. Setelah melakukan observasi, saatnya melakukan praktik budidaya. Nah, teman-teman, penting sekali ya untuk kalian dalam memahami proses menyusun rancangan budidaya tanaman sayuran. Meliputi aspek-aspek berikut ini ya. Yang pertama, kalian sudah menyiapkan ide atau gagasan awal. Kemudian, menentukan jenis tanaman sayuran yang akan dibudidayakan. Lalu, menentukan tempat budidaya tanaman sayuran, apakah dilakukan di pekarangan, atau kebun, atau polybag, atau pot. Kemudian, kalian bisa membuat jadwal kegiatan budidayanya. Kemudian, menyusun kebutuhan bahan dan alat. Nah, proses budidaya dimulai dan intens melakukan pengamatan. Setelah tahap budidaya selesai, silahkan kalian melakukan evaluasi. Berikut ini adalah tips untuk praktik budidaya tanaman sayuran. Yang pertama, hati-hati saat menggunakan alat pengolahan tanah. Kedua, gunakan masker, sarung tangan, dan baju tertutup saat menyemprotkan pestisida. Yang ketiga, gunakan alas kaki berupa sepatu boot saat bekerja di kebun atau lahan. Keempat, gunakan sekop dan sarung tangan saat menanam. Dan yang kelima, jangan lupa cuci tangan. Teman-teman, jangan lupa catat ya progres penanaman sayuran di laporan pengamatan. Berikut ini contoh lembar pengamatannya. Kalian bisa menuliskan jenis tanaman sayurannya apa, kemudian tempat menanamnya di mana, tanggal menanam, kemudian jangan lupa pantau progresnya dari hari ke hari. Hari pengamatan, kemudian tinggi tanamannya bertambah berapa senti, jumlah daunnya bertambah berapa, kemudian jangan lupa tambahkan keterangan ya di lembar pengamatannya. Nah, teman-teman, setelah mempelajari dan mempraktikkan tahapan budidaya tanaman sayuran, silakan kalian ungkapkan apa yang kalian rasakan selama proses pembelajarannya. Nah, tanyakan kepada diri kalian masing-masing bagaimana sih keragaman komoditas tanaman sayuran yang begitu luar biasa. Pasti sangat berbeda ya, setiap daerah kalian masing-masing komoditas seperti apa. Kemudian saat proses observasi, mungkin ada kendala ya observasinya di tengah pandemi seperti ini apalagi. Jadi kalau misalnya observasinya mungkin terkendala, bisa jadi kalian cari melalui studi internet. Jadi kalian bisa mencari bagaimana poin-poin observasi pengamatan tahapan budidaya tanaman sayuran yang sudah ada.
Nah, kalau misalnya kalian sudah melakukan observasi, nanti kalian pun bisa mengevaluasi bagaimana sih pengalaman kalian selama melakukan proses budidaya tanaman sayuran. Tentu saja, setiap kalian punya kendala masing-masing dan tantangan yang sangat berbeda. Kalian boleh menuliskannya dan nanti kita akan sama-sama kilas balik pada prosesnya. Bagaimana sih semua proses itu mempengaruhi diri kita sebagai individu sosial yang bisa mensyukuri komoditas tanaman sayuran yang telah dianugerahkan oleh Allah. Oke, sip teman-teman, terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran yang kita sama-sama simak bermanfaat dan bisa menjadi poin penting agar kita bisa semakin melestarikan budidaya tanaman sayuran ke depannya. Saya Bu Yolda, SMP Hikmah Teladan. Terima kasih.